Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mabhathus Tsani. Ini kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Hubun Nabi wa Alamatuh. Samratu hubbin Nabil Karim. Buah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min nafilatil qawli, dan termasuk dari tambahan penjelasan isti'una'un Nabil Karim, tidak butuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an hubbina lahu, dari kecintaan kita lahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak membutuhkan cinta kita. Kenapa? La yaziduhu wujuduhu manzilatan wa rif'atan. Tidak menambah kepada Nabi wujuduhu, adanya cintanya kita kepada Nabi, manzilatan, tempatnya Nabi, wa rif'atan, dan ketinggian Nabi, wala yanqusu adamuhu makanatan wa syarafan, dan juga tidak mengurangi kepada Nabi adamuhu, tiadanya cintanya kita kepada Nabi, makanatan, posisi Nabi, wa syarafan, dan kemuliaan Nabi. Kaifala wa huwa habibu rabbil alamin, bagaimana tidak sementara Nabi Muhammad merupakan kekasih Tuhan semesta alam. Walaysa hadza fahasbu, walaysa, dan tiadalah hadza ini fahasbu saja, bal bahkan man orang ittaba'ahu, yang mengikuti man hu sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbahullahu, maka mencintai hu kepada man itu siapa? Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa ghafara lahu, dan Allah mengampuni lahu bagi man dzunubahu, dosa-dosanya. Tidak menambah cinta kita kepada Nabi, kemuliaan Nabi, dan juga andai kata kita tidak mencintai Nabi, Nabi itu tidak akan berkurang kemuliaannya, karena Nabi itu kekasih Allah. Bahkan orang yang mencintai Nabi, justru Allah akan menyintainya dan akan memaafkan dosa-dosanya. Qala azza man. Qala, berkata, azza, yang maha mulia, min qailin, dari zat yang maha berbicara. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, akan mencintai kepadamu Allah, dan akan mengampuni bagi kamu sekalian dosa-dosa kalian semua. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. La yastafidu min hubbi alaihi salatu wassalam illa man ahabbahu, tidak bermanfaat min hubbihi, dari mencintainya orang, dari mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa man ahabbahu, kecuali hal itu hanya bermanfaat bagi orang yang mencintainya. Mencintai Nabi itu tidak mendatangkan manfaat kepada Nabi, justru mendatangkan manfaat kepada orang yang mencintai Nabi. Fahuwa yas'adu bidzalika fid dunya wal akhirah, maka orang yang mencintai Nabi yas'adu, akan bahagia, bidzalika, dengan cintanya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Wala'allahu minal munasib, dan barangkali orang yang mencintai Nabi itu minal munasib, termasuk orang yang selaras. Zukira, yang disebutkan hal ini, bisyai'in, dengan sesuatu, minat tafsili, dari perincian, fi hadal maqam, di dalam maqam, posisi ini, tentang manfaat mencintai Nabi akan dijelaskan secara terperinci di bawah berikut ini, di bawah ini ya. Hubbuhu sallallahu alaihi wasallam min asbabil husuli ala halawatil iman. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk sebab-sebab
tercapainya ala atas halawatil iman, manisnya iman. Orang yang mencintai Nabi akan merasakan manisnya iman. Ja'alallahu ta'ala linaili halawatil iman asbaban. Allah Ja'ala menjadikan Allah Ta'ala yang maha tinggi, Allah linaili untuk memperoleh halawatil iman, manisnya iman. Asbaban beberapa sebab, ada beberapa sebab orang bisa mendapatkan manisnya iman. Wa minha di antaranya hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mencintai Nabi. Aktsaru min kullil khalqi, lebih banyak, lebih tinggi, lebih kuat daripada mencintai semua makhluk. Faqad rawa as-Saikhani an Anasin radhiyallahu an, sungguh meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas, semoga Allah meridainya, alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, salasun, adapun tiga hal, man orang kunna yang ada, salas fihi di dalam man, wajada akan pasti mendapatkan man, halawatal iman, manisnya iman. Ayyakunallahu, hendaknya ada, yang pertama hendaknya ada Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah, ahabbah, lebih dicintai, ilaihi kepada man, mimma dari apa, siwahuma selain Allah dan Rasulnya. Yang pertama yang bisa mendatangkan manisnya iman, Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari apapun yang lain. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a, dan hendaknya mencintai man, failnya man nih. Al-mar'a, akan seseorang, la yuhibbu yang tidak mencintai man, al-mar'a, kembali ke al-mar'a, illallah, kecuali illa lillah, kecuali karena Allah. Yang kedua, mencintai orang niatnya, prinsipnya, dasarnya karena Allah, karena berdasarkan aturan Allah dan syariat Allah. Yang ketiga, wa ayyakraha, hendaknya tidak suka man, ayyauda, kembali man, fil kufri, di dalam kekafiran, kama yakrahu, sebagaimana tidak suka man, orang itu, ayyuqdafa, dilemparkan, finnari, di dalam api neraka. Itu tiga hal yang bisa membuat orang itu bisa merasakan manisnya iman. Wa makna halawatil iman, adapun makna manisnya iman, kama sebagaimana zakara menyebutkan al ulama rahimahumullah ta'ala, semoga Allah merahmati mereka, yaitu istilzadut ta'at, yang disebut dengan manisnya iman itu merasakan manisnya ketaatan. Salat merasa enak, puasa merasa enak, melakukan kebaikan ada perasaan puas di dalamnya, itu berarti orang sudah merasakan manisnya iman. Yang pertama yang disebut dengan manisnya iman itu merasakan kepuasan ketika melaksanakan ketaatan. Yang kedua, wa tahammulul masyaqi fiddin, bisa menanggung kesulitan dalam beragama. Tidak pantang menyerah, sholat capek, masih terus sholat, puasa capek, terus puasa, berarti itu at-tahammulul masyak. Yang ketiga, wa itharu dzalika ala a'radid dunya, mendahulukan ketaatan atau agama ala a'radid dunya, dari persoalan-persoalan dunia. Itu tanda orang yang bisa merasakan manisnya iman. Wa ma asrafuha min samratin wa akramuha. Wa ma asrafaha min samratin wa akramaha. Betapa mulianya akan halawatul iman, manisnya iman, min samratin, dari buah,
wa akramha dan mulianya, dan betapa mulianya manisnya iman itu. Allahumma ya Allah, la tuharrimna, jangan engkau halangi kami minha, dari merasakan halawatal iman. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama tadi, manfaat dari mencintai Nabi. Yang B, yang kedua, muhibbu sallallahu alaihi wasallam, adapun orang yang mencintai Nabi, sayakunu akan ada muhib ma'ahu bersama Nabi, fil akhirah di akhirat. Man ahabban nabi al-karim, man ahabban nabi al-karim, siapa orang yang mencintai Nabi yang mulia, salawatu rabbi wa salamu alaihi, doa-doa Tuhanku dan keselamatan Tuhanku alaihi atas Nabi, doa keselamatan atas Nabi. Fa innahu, maka sesungguhnya orang yang mencintai Nabi, sayakunu ada orang itu ma'ahu beserta Nabi, fil akhirah di akhirat. Faqad rawa, maka sungguh meriwayatkan Al-Imamu Muslim, Imam Muslim, an Anasin, dari Anas, sahabat Anas bin Malik, putranya Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai anhu kepada Anas bin Malik. Qala, berkata sahabat Anas bin Malik, ja'a rajulun, datang rajulun seorang laki-laki, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata rajul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu? Qala, bertanya Nabi, wa ma a'datta lis-sa'ah, apa yang kau siapkan lis-sa'ah, untuk hari kiamat? Qala, berkata, menjawab rajul tadi, hubbullahi wa rasulihi, mencintai Allah dan Rasulnya itu adalah persiapanku. Qala, bersabda Nabi, fa innaka, maka sungguhnya engkau wahai rajul, ma'aman ahbabta, akan bersama, pasti bersama orang yang kau cintai. Kalau persiapannya adalah mencintai Allah dan Rasulnya, maka di akhirat pasti akan bersama yang dicintai, yaitu Allah dan Rasulnya. Qala Anas radhiyallahu an, berkata Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, fama farahna, maka tiadalah kami berbahagia ba'dal Islam, setelah masuk Islam, farhan, seperti kebahagiaan kami, asyaddah, yang lebih hebat, min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi, fa innaka ma'aman ahbabta, yaitu sabda Nabi yang berbunyi fa innaka ma'aman ahbabta. Jadi kalimat ini bagi sahabat Anas itu merupakan kalimat yang bikin dirinya itu luar biasa, berita yang kadar kebahagiaannya belum pernah beliau rasakan sebelumnya. Qala Anas, berkata Anas, qala Anasun, berkata Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, fa ana, maka adapun aku, kata Anas, ahabbullahi wa rasulihi wa Abu Bakrin, uhibbu, aku mencintai Allah dan Allah wa rasulahu, dan rasulnya, wa Abu Bakrin, dan Abu Bakar, wa Umar dan Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Farju, maka saya berharap, kata Anas, an akuna, saya akan bersama ma'ahum, mereka kelak di akhirat. Wa illam a'malu bi a'malihim, sekalipun amal-amal saya tidak seperti amal mereka, sekalipun saya tidak melakukan kebaikan-kebaikan seperti kebaikan-kebaikan mereka, karena cintanya kepada mereka, walaupun amalnya jauh berbeda, kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama mereka. Waja'a fi haditsin akhar, dan datang fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, rawahu as-Syaikhan an Abdullah, meriwayatkanhu kepada hadis as-Syaikhan, Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abdullah, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridainya.
Qala, berkata Anas, ja'a rajulun, datang seorang laki-laki ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka rajul itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa taqulu, bagaimana engkau bersabda, engkau berkata, fi rajulin, tentang seorang laki-laki, ahabba yang mencintai rajul, qauman, akan satu kaum, walam yulhik bihim, dan ia yulhik tidak menyamai atau tidak bergabung ya, bihim dengan mereka, tidak menyamai, tidak sinkron, tidak selevel kebaikannya dengan mereka, cuma ia cinta kepada mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, al-mar'u ma'aman ahabbah. Ini konsep rumus yang paling istimewa. Orang itu bersama orang yang ia cintai. Wal muradu biqouli, adapun maksud dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'an man ahabba, yaitu aifil jannah, di surga. Orang akan bersama orang yang ia cintai sekalipun amalnya tidak sama dengan orang yang ia cintai, kelak bersama di surga. Allahu akbar. Allah Maha Besar, ma ajalla jazaan min ma ajallu jazain, apa yang lebih agung balasan dari balasan, min ma ajalla, tiada yang lebih agung ya, jazaan balasan, min ahabban nabi, dari mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa a'zamah, dan tidak ada yang lebih agung dari hal itu. Oke, demikian sudah selesai bab kedua. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin.